Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah dalam pertemuan itu, Ki Rangga Surotopo telah menguraikan rencana pertahanan yang telah disusunnya. Menurut laporan dari para petugas sandi, termasuk mereka yang telah berhasil menyusup, baik di dalam pasukan Haryo Wisoko maupun di perguruan yang bernafsu untuk memiliki cincin yang dipakai oleh Pangeran Benowo itu, serangan akan datang dari semua arah. Mereka akan berebut lebih dahulu untuk menguasai Pangeran Benowo. Baru kemudian, setelah menurut perhitungan kedua belah pihak kehabisan tenaga, Haryo Wisoko akan datang untuk menghancurkan kekuatan yang tersisa. Pangeran Benowo tiba-tiba saja memotong. Aku boleh bangga karenanya. Ternyata aku adalah orang yang sangat penting, sehingga mereka telah memburuku. Bukan kau Adimas, sahut Sutowijoyo. Tetapi cincin itu... Pangeran Benowo tertawa pula, katanya, "Hehehe, jika aku harus memiliki, harus jatuh ke tangan siapa? Aku akan memilih jatuh ke tangan orang-orang dari Gua Lampin." Paksi Pamekasan yang lebih banyak berdiam diri mendengarkan telah ikut tertawa pula, sehingga Pangeran Benowo berpaling kepadanya. "Bukankah kau sependapat, Paksi? Tetapi di tangan orang-orang Gua Lampin, pangeran akan dipelihara di dalam kerangkeng. Itu tergantung dari sikap kita. Kalau sikap kita berkenan di hati mereka, aku tidak akan tinggal di kerangkeng sendirian." Yang hadir di tempat itu tertawa semakin keras. Pada umumnya, mereka sudah tahu siapakah yang berada di dalam perguruan Gua Lampin itu. Apa pula yang sering dilakukan oleh orang-orang dari Gua Lampin. Namun sejenak kemudian, Pangeran Benowo itu pun berkata, "Nah, bagaimana selanjutnya Ki Rangga Surotopo?" Tepat pada saat yang sudah diperhitungkan, penghubung kita akan memberikan isyarat beranting kepada pasukan berkuda yang sudah siap. Kita akan memberikan perlawanan terhadap pasukan Haryo Wisoko sejauh yang dapat kita lakukan. Sampai saatnya pasukan berkuda itu datang. Tetapi menurut perhitungan kita, Haryo Wisoko itu tidak mempunyai waktu cukup untuk menghancurkan kita sampai saatnya pasukan berkuda itu datang. Kita bermain-main dengan waktu, berkata Raden Sutowijoyo. Kita memang harus membuat perhitungan yang tepat. Selisih beberapa kejap saja, kita benar-benar akan hancur di sini oleh pasukan Haryo Wisoko. Tetapi jika kita tidak menyiapkan perlawanan itu sejak semula, maka kita tidak akan pernah dapat menangkap Haryo Wisoko. Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk, sementara Ki Panengah pun berkata, "Kami percayakan waktu itu kepada Ki Rangga Surotopo dan para penghubungnya. Kami akan berusaha. Kami tahu, jika kami gagal, maka leher kami akan dapat menjadi taruhan." "Baiklah," berkata Ki Panengah, "aku akan mempersiapkan para cantrik sebaik-baiknya. Aku minta prajurit dan pasukan khusus yang akan menghadapi lawan bersama-sama para cantrik dibiasakan lebih dahulu untuk menyatu agar mereka menjadi saling mengenal lebih dalam lagi.
Baiklah Ki Panengah, nanti aku akan membawa mereka ke barak para cantrik. Demikianlah, maka Ki Rangga Surotopo pun telah melakukan persiapan-persiapan terakhirnya. Sambil menebas hutan, para prajurit itu pun telah menyiapkan pertahanan sebaik-baiknya. Mereka telah memasang hambatan-hambatan dan bahkan jerat dan jebakan di hutan yang masih terhitung lebat itu. Justru karena mereka sedang menebangi hutan, maka mereka dapat melakukan pertahanan sebaik-baiknya. Jerat, patok-patok bambu tajam, lubang-lubang dalam yang di atasnya ditutup dengan dedaunan, dan berbagai macam hambatan yang lain pada jalur yang mereka perkirakan akan dilalui para penyerang. Adanya jebakan itu telah diberitahukan pula kepada para perwira prajurit berkuda agar jika pada saatnya mereka turun di medan, mereka tidak usah memburu lawan yang melarikan diri. Biarlah itu dilakukan oleh para prajurit yang dapat mengenali pertanda dan isyarat jebakan-jebakan yang mereka buat sendiri. Di hari berikutnya, maka segala sesuatunya telah siap. Esok menjelang fajar, mereka harus sudah bersiap sepenuhnya untuk bertahan terhadap serangan yang bakal datang seperti banjir bandang. Ketika malam turun, maka Haryo Wisoko pun telah memerintahkan semua orangnya bersiap. Mereka harus keluar dari kota malam itu dengan diam-diam. Mereka akan berada tidak jauh dari alas Jabung, tetapi di luar lingkungan yang bakal dipergunakan oleh beberapa perguruan yang akan menyerang esok. Sebenarnya lah, Haryo Wisoko juga harus memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Haryo Wisoko pun telah memerintahkan sekelompok orangnya untuk menutup jalur jalan memasuki kota esok pagi, agar permintaan bantuan dari para prajurit di alas Jabung tidak sampai kepada mereka yang berwenang memerintahkan pasukan berkuda bergerak. Sebenarnya lah, malam itu beberapa orang perguruan telah mempersiapkan diri untuk menyerang esok. Sebagian dari mereka telah mengirimkan orang-orangnya untuk mengamati keadaan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendekat. Mereka hanya dapat melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh mereka yang sedang sibuk membuka hutan. Tetapi tidak seorang pun dari para pengawas dan petugas sandi itu yang menduga bahwa di antara mereka yang bekerja keras menebangi pohon-pohon raksasa itu sedang sibuk membuat rintangan, hambatan dan bahkan jebakan atas mereka. Menjelang fajar, maka segala-galanya harus telah siap. Semua orang yang telah berada di sekitar pesanggerahan di alas Jabung itu telah menempatkan diri. Sasaran mereka adalah barak yang berada di tengah-tengah padang perdu di pinggir hutan itu. Sebagian dari mereka berniat untuk menyerang lewat daerah terbuka, tetapi sebagian lagi ingin menyerang dari arah hutan yang masih tertutup oleh pepatnya pepohonan itu. Malam menjelang hari serangan sebagaimana disepakati oleh beberapa perguruan itu adalah malam terang bulan meskipun bulan masih belum bulat benar. Beberapa orang cantrik ternyata tidak segera dapat tidur. Bahkan demikian pula Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekasan. Mereka duduk di atas sebuah batu di halaman barak yang didirikan untuk sementara itu. "Lihat," berkata Raden Sutowijoyo, "bulan berkalang." "Kenapa dengan bulan berkalang, Kang Mas?" bertanya Pangeran Benowo. "Isyarat akan terjadi bencana di bumi, besar atau kecil. Mungkin pertempuran esok adalah peristiwa yang sangat kecil bagi dunia ini. Tetapi bagi kita, peristiwa yang akan terjadi esok adalah peristiwa besar."
Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam, katanya dengan nada rendah. Seharusnya aku menuruti nasihat beberapa orang untuk berada di istana. Hanya karena aku keras kepala, maka esok akan terjadi perang. Perang itu sendiri tidak apa-apa, bahkan dapat memberikan kesegaran kepada kita dan para prajurit. Tetapi yang kemudian menyedihkan adalah akibatnya, kekerasan, kekejaman, dan kematian. Raden Sutawijoyo justru tertawa, katanya, "Hehehe, kau aneh Adimas, seolah-olah ada perang yang tidak berakibat mengerikan. Justru karena akibatnya itulah, maka perang seharusnya dihindari." Pangeran Benowo menarik nafas panjang, sementara Paksi Pamekasan pun tersenyum pula bahwa Paksi Pamekasan itu pun kemudian berdesis. Dalam hal itu, bukanlah pangeran telah memperhitungkan untung ruginya? Pangeran Benowo mengangguk kecil sambil menjawab, "Iya, tetapi sekarang aku menjadi ragu, apakah perhitungan itu tepat untuk diterapkan sekarang ini?" "Sudahlah," berkata Raden Sutawijoyo. "Jika dengan cara ini kita mendapat hasil sebagaimana yang kita kehendaki, maka cara ini adalah cara yang terbaik. Kita akan dapat menghisap kekuatan beberapa perguruan yang bagi Pajang seperti sebuah bisul yang semakin lama semakin membengkak. Kita tidak akan mau disiksa oleh perasaan sakit itu terus-menerus. Kita pecahkan bisul itu, meskipun kita akan mengalami kesakitan yang memuncak. Tetapi sesudah itu, kita akan bebas dari perasaan sakit yang menyiksa, dan bahkan pada suatu saat akan dapat meledak dengan akibat yang tidak dapat diduga. Jika saja mereka yang menjebak kita, akibatnya akan dapat menjadi jauh lebih parah. Jika kita gagal, ada dua akibat yang dapat terjadi esok, berhasil atau gagal. Jika kita selalu ketakutan dibayangi oleh kegagalan, maka kita tidak akan pernah berbuat sesuatu. Mungkin dengan berdiam diri, kita tidak akan mengalami kegagalan, tetapi juga tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Pangeran Benowo mengangguk-angguk pula, katanya, "Iya, yang harus kita usahakan, kita tidak boleh gagal. Kita sudah berbuat sejauh yang dapat kita lakukan. Kita sudah mengerahkan kemampuan para petugas sandi. Kita sudah berhubungan dengan orang-orang yang pantas kita yakini kemampuannya, memperhitungkan langkah-langkah dan tujuan akhir peperangan. Kita sudah berusaha sejauh-jauhnya. Ki Panengah, Ki Waskita, serta ayah telah berusaha pula untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Apapun yang akan terjadi, sudah diperhitungkan dengan cermat. Meskipun demikian, apa yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan perhitungan kita karena keterbatasan kemampuan kita. Namun kita sudah berusaha, sedangkan penentuan akhir ada di tangan Yang Maha Agung." Paksi pun menyela. Raden Sutawijoyo menepuk bahu Paksi. "Bukan saja berdasarkan atas penglihatan pada permukaan, tetapi kau sudah menukik ke kedalaman." "Iya," desis Pangeran Benowo. "Kau benar, Paksi. Kita memang harus berdoa di samping berusaha sejauh yang dapat kita lakukan." "Nah, jika demikian, bukankah tidak akan ada kebimbangan lagi di hati Adimas?" bertanya Raden Sutawijoyo. "Dalam saat-saat seperti ini, kebimbangan merupakan salah satu hambatan. Justru pada saat-saat kita harus bertindak dengan pasti." "Iya, Kakang Mas." Pangeran Benowo mengangguk. "Aku mengerti. Aku harus menyingkirkan keraguan-raguan itu tanpa mengingkari kenyataan yang dapat terjadi." Ketiganya pun kemudian telah terdiam sejenak. Malam yang sepi menjadi semakin sepi. Di kejauhan
Terdengar suara-suara malam yang kadang-kadang menyentuh dasar jantung. Sementara itu bulan pun memancar di langit. Esok bulan akan menjadi semakin bulat. Tetapi Pangeran Benowo tidak tahu apakah esok malam ia masih akan berada di pinggir hutan itu. Pangeran Benowo bukan seorang penakut, tetapi ia membayangkan juga gerombolan-gerombolan orang yang memburunya. Sejak ia mengembara sampai malam itu, orang-orang itu besok akan datang dengan senjata terhunus. Namun ketiganya terkejut ketika mereka mendengar desir lembut mendekat. Dengan sigapnya ketiganya pun segera bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Hamba Pangeran, seseorang tiba-tiba saja muncul dari balik gerumbul. Siapa? Bulan, matahari atau bintang? Hamba, kelapa gading bertangkai ijuk. Pangeran Benowo pun kemudian berkata, "Kemarilah." Orang itu pun mendekati dan berhenti beberapa langkah di hadapan Pangeran Benowo. "Ada apa?" Ki Surotopo memerintahkan kepada hamba untuk menyampaikannya kepada pangeran. "Apa pesannya?" "Pangeran bersama Raden Sutawijoyo serta Paksi Pamekasan dimohon untuk masuk ke dalam barak." "Kenapa?" bertanya Pangeran Benowo. "Kami melihat dua orang yang berusaha menyusup ke dalam lingkungan ini." "Kenapa tidak kalian tangkap saja orang itu?" "Kami tidak ingin memberikan kesan kesiagaan. Kami hanya mengawasi saja mereka. Menurut penglihatan kami, mereka sudah menjauh. Tetapi mungkin ada orang lain yang melakukannya. Dan bahkan di luar pengamatan kami. Pangeran adalah sasaran utama dari gerombolan-gerombolan orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang esok fajar." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdesis. "Terima kasih atas peringatanmu. Tetapi apakah aku boleh tahu keadaan kita sekarang?" "Tempat ini sudah terkepung. Mereka berada di segala arah. Bahkan di dalam hutan itu pula. Kekuatan mereka memang sangat besar." "Bagaimana perbandingannya dengan kekuatan kita di sini?" "Jumlah mereka tentu lebih banyak, Pangeran. Memang di luar dugaan. Tetapi kita sudah memasang hambatan-hambatan. Para prajurit pun telah menyiapkan senjata lontar yang cukup. Bukankah Ki Rangga Surotopo sudah berpesan agar Pangeran dan Raden Sutawijoyo, Paksi Pamekasan, dan para cantrik berada di dalam pagar yang mengelilingi barak utama itu? Jika ada di antara mereka yang sempat mendekat, para cantrik bersama Pangeran, Ki Waskita, dan Ki Kiryadama sebaiknya bertahan di dalam dinding halaman barak bersama beberapa orang prajurit khusus itu." "Jadi kami harus pergi ke barak utama itu?" bertanya Raden Sutawijoyo. "Iya, Raden. Bukankah barak-barak yang lain juga mendapat pengamatan? Tetapi sebaiknya Pangeran Benowo, Raden Sutawijoyo, dan Paksi Pamekasan berada di barak utama." "Jadi kami akan diperlakukan sebagai gadis-gadis pingitan?" "Bukan maksud kami, Pangeran. Jadi kami hanya akan bertempur jika ada musuh memasuki barak utama." Orang itu terdiam. Namun Raden Sutawijoyo lah yang kemudian menjawab, "Baiklah, kami akan pergi ke barak utama yang diberi pagar yang cukup rapat dan tinggi." "Pagar itu membuat lingkungan itu menjadi pengap," desis Pangeran Benowo. Tetapi Raden Sutawijoyo pun telah mengajak Pangeran Benowo untuk pergi ke barak utama. Kepada petugas yang menghubunginya itu, Raden Sutawijoyo berkata, "Kembalilah kepada Ki Rangga Surotopo. Katakan bahwa pesannya sudah sampai. Kami akan pergi ke barak utama." "Baik, Raden. Hamba mohon diri, Pangeran." Orang itu pun kemudian segera beringsut dan kemudian seakan-akan telah hilang di bayangan gerumbul-gerumbul perdu.
Jadi besok kita akan menjadi penonton saja, Kakang Mas? Bertanya Pangeran Benowo. Orang itu hanya seorang petugas yang menyampaikan pesan Ki Rangga Surotopo. Kita mengiyakan saja pesan itu, apapun yang akan kita lakukan besok. Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian tertawa sambil berdesis. Hehehe, Kakang Mas memang cerdik. Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekas pun tertawa pula. Namun Paksi Pamekas lah yang kemudian berkata, tetapi sebaiknya para cantrik itu pun dibatasi geraknya. Jika mereka terjun ke medan pertempuran yang paling liar, tentu akan sangat berbahaya. Bekal mereka belum cukup banyak, apalagi pengalaman mereka. Iya, aku sependapat, desis Pangeran Benowo. Demikianlah mereka bertiga pun kemudian telah pergi ke barak utama yang diberi pagar. Di barak itu para cantrik dari perguruan Ki Panengah itu tinggal. Bukan hanya di saat-saat yang berbahaya, tetapi mereka memang berada di barak itu. Sedangkan para pekerja yang lain yang sebenarnya terdiri dari para prajurit berada di barak-barak yang lain. Barak yang sederhana dan bahkan sebagian terbuka. Sebenarnya lah bahwa pengamatan di sekitar barak-barak itu dilakukan dengan cermat, tetapi disamarkan dengan baik. Tidak ada peronda yang berkeliling mengamati keadaan. Tidak ada kelompok-kelompok yang ditempatkan di sekitar tempat itu, kecuali beberapa orang yang berada di sebuah gubuk kecil di depan barak penyimpanan bahan-bahan dan peralatan. Tempat yang dijaga dan diawasi sejak kerja itu dimulai. 4 orang duduk di gubuk kecil itu di bawah sinar lampu minyak yang berkeredipan. Untuk menahan kantuk, mereka bermain macanan dan bas-basan. Ketika salah seorang dari mereka menawarkan untuk bermain dadu, maka kawannya pun menolak. Jika kita bermain dadu, otak kita tidak terasah untuk menambah kecerdasan. Bermain dadu adalah sepenuhnya untung-untungan. Kawannya menolak. Sekedar menahan kantuk, ada cara lain yang lebih bagus. Sementara itu, 2 orang menyelinap memasuki lingkungan itu, mengamati orang-orang yang berada di gubuk itu dengan seksama. Namun kemudian, seorang di antara mereka berdesis. Penjaga barak itu sama sekali tidak mengira bahwa esok pagi, demikian matahari terbit, lingkungan ini akan disapu oleh kekuatan yang tidak terlawan yang akan berebut menangkap Pangeran Benowo. Kawannya tertawa pendek, katanya, hehehe, kitalah yang besok harus mencapai bangunan utama itu paling awal. Pangeran Benowo tentu berada di bangunan itu bersama orang-orang penting serta para cantrik dari perguruan yang sedang membangun padepokan itu. Sedangkan di barak-barak yang lain itu tentu merupakan barak bagi para pekerja. Sebelum matahari sepenggalah, kerja kita tentu sudah selesai. Persoalan yang kemudian timbul, siapa yang dapat menangkap Pangeran Benowo lebih dahulu? Bahkan mungkin Pangeran Benowo sudah tidak ada di barak itu. Masih ada. Kemarin sore Pangeran Benowo masih ada di tempat ini. Sementara itu, tidak ada iring-iringan orang berkuda yang meninggalkan barak ini sampai malam turun. Kita tidak dapat mengamati isi barak ini dengan jelas. Sulit untuk dapat mendekati. Para pekerja bersama para cantrik menebar di lingkungan yang luas. Tetapi seseorang di antara kawan-kawan kita meyakini, apakah kawan kita itu sudah mengenal Pangeran Benowo? Sudah. Kebetulan ia pernah melihat Pangeran Benowo di Pajang yang sedang berkuda dengan 2 orang pengawalnya memasuki istana. Apakah dapat diyakini bahwa yang dilihatnya memasuki istana itu adalah Pangeran Benowo? Iya,
Saat itu ia tidak sendiri. Kawannya yang sudah ubanan mengenal Pangeran Benowo dengan baik. Yang lain mengangguk-angguk, katanya, "Syukurlah bahwa Pangeran Benowo masih berada di sini. Kita akan mendapat kesempatan terbaik. Orang-orang kita yang berada di hutan itu besok akan dengan serta-merta menghambur langsung ke bangunan utama itu." Beberapa saat keduanya masih mengamati keempat orang penjaga barak penyimpan bahan-bahan bangunan dan bahan makanan. Seorang di antara mereka bergumam, "Tempat yang dijaga oleh 4 orang itu tentu tempat yang paling penting. Tidak ada barak yang dijaga sebagaimana barak yang satu itu. Jangan-jangan Pangeran Benowo ada di barak itu?" "Tentu tidak. Barak itu sangat sederhana meskipun nampaknya kuat. Mungkin di tempat itu disimpan barang-barang berharga bagi pembangunan padepokan itu. Mungkin pula bahan pangan atau alat-alat yang sering dipergunakan oleh para cantrik. Mungkin selain Pangeran Benowo, tempat itu juga penting untuk dikuasai." Kawannya mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Marilah, tugas kita sudah berhasil kita lakukan dengan baik. Besok kita akan memasuki lingkungan ini dari arah hutan yang sedang ditebang itu. Sebaiknya sekarang kita telusuri jalan yang besok pagi akan kita tempuh. Gelap sekali, kita hanya berdua. Bukankah ada cahaya bulan? Kita lewat jalan melingkar, tetapi jauh lebih mudah dilalui itu." Yang lain tidak menjawab, namun mereka pun kemudian telah bergeser meninggalkan tempat itu. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa keduanya justru berada dalam pengawasan. 2 orang prajurit yang bertugas mengikuti mereka dengan diam-diam. Tetapi mereka memang tidak dibenarkan untuk menyerang atau menangkap orang-orang yang sedang menyusup mengamati keadaan. "Untunglah mereka tidak menerobos masuk ke dalam hutan," desis salah seorang prajurit yang mengawasi kedua orang yang menyusup ke dalam lingkungan barak perkemahan itu. "Iya, jika mereka memasuki hutan itu, mungkin salah seorang dari mereka akan terkena jerat atau jebakan, sehingga esok mereka tidak akan mengambil arah itu." Namun keduanya pun kemudian berhenti. Mereka tidak merasa perlu mengikuti keduanya sampai jauh keluar lingkungan barak perkemahan. Keduanya pun kemudian kembali untuk menghubungi keempat orang yang sedang berjaga-jaga di barak penyimpanan bahan-bahan itu. "Kalian baru saja diamati oleh 2 orang yang menyusup masuk ke dalam lingkungan ini. Keduanya tidak akan melihat apa-apa di sini," jawab salah seorang dari keempat petugas itu sambil bermain macanan. "Iya, yang mereka lihat adalah kalian berempat." Yang tertua di antara keempat orang itu bertanya, "Kemana mereka sekarang?" "Keduanya sudah pergi." "Bagus," berkata orang tertua itu. "Sebentar lagi petugas di sini akan berganti. Beritahu para prajurit yang mendapat giliran berikutnya, jangan hiraukan jika ada orang yang berhasil menyelinap memasuki lingkungan ini dan mengawasi para penjaga di sini." "Baik," jawab orang yang tertua itu. Demikianlah kedua orang itu pun meninggalkan keempat petugas itu. Tetapi mereka sempat membuka sedikit pintu barak itu dan menjenguk ke dalam. Yang berada di barak itu pun bukan sekedar bahan-bahan bangunan dan bahan pangan, tetapi beberapa kelompok prajurit sedang tidur nyenyak di dalamnya. 2 orang di antara mereka bertugas untuk berjaga-jaga di sudut barak. Prajurit yang menjenguk itu melambaikan tangannya disambut oleh kedua orang yang berjaga-jaga di dalam barak itu. Malam pun menjadi semakin dalam.
Bulan sudah beredar semakin jauh di sisi barat langit. Bintang-bintang gemerlapan mencoba mengimbangi sinar bulan yang terang itu. Di dini hari, beberapa orang petugas pun telah bangun. Mereka dengan sikap yang wajar-wajar saja mulai menyalakan api di dapur. Mereka mulai merebus air dan menanak nasi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.